Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita lanjutkan video pembelajaran kita. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang riset pasar. Tapi kali ini kita akan membahas terkait dengan karakteristik riset pasar, manfaat riset pasar, lalu hambatan-hambatan apa saja yang sering muncul dalam melakukan riset pasar sampai dengan peramalan pasar. Nah, kita langsung mulai untuk karakteristik pasar. Yang pertama, karakteristik atau kriteria riset pasar yang baik. Setidaknya ada 6 kriteria riset pasar tersebut dapat dikatakan baik jika yang pertama, dalam melakukan riset pasar tentukan konsumen yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, gunakan metode yang tepat dalam melakukan riset pasar dan tidak hanya bergantung pada satu metode saja. Nah, kemudian yang ketiga, peneliti harus menemukan informasi yang dicari. Yang keempat, riset pasar yang dilakukan dapat mengembangkan cara inovatif dalam penyelesaian masalah pemasaran. Yang kelima, riset pasar harusnya dapat menjelaskan proses risetnya secara detail. Dan yang terakhir, riset pasar harus dapat berguna bagi perusahaan, baik yang mensponsori maupun bagi pelanggan perusahaan. Kemudian manfaat dari riset pasar. Manfaat dari riset pasar yang pertama adalah memastikan bisnis bisa bertahan. Riset pasar yang baik dan keputusan yang berkualitas akan membuat fakta-fakta dari penelitian pemasaran yang dapat memastikan bisnis kita dapat bertahan di pasar. Kemudian manfaat yang kedua, dengan penelitian kualitas pasar, Anda dapat mengidentifikasi peluang untuk bisnis Anda dalam waktu yang sama untuk mencegah kerugian yang akan datang dari pasar. Kemudian yang ketiga, Anda akan selalu tahu dan terus-menerus belajar dengan pelanggan Anda, pesaing Anda, dan upaya pemasaran yang akan Anda lakukan. Kemudian hambatan-hambatan dalam melaksanakan riset pasar. Biasanya ada beberapa hambatan yang sering terjadi ketika melakukan riset pasar. Yang pertama adalah konsepsi riset pasar yang sempit. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan riset pasar kurang cakap atau perisetnya kurang cakap. Yang ketiga, kurang baik dalam menempatkan masalah. Yang keempat, hasil temuan riset yang lambat atau kadang malah salah. Dan yang kelima, perbedaan kepribadian dan penyajian. Kemudian selanjutnya terkait dengan peramalan permintaan pasar. Nah, pada bagian ini ditunjukkan cara melakukan peramalan terhadap permintaan pasar. Kegiatan meramalkan permintaan dari pasar ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap manajer perusahaan. Tujuannya adalah untuk memprediksi seberapa besar permintaan pasar dan peluang pasar yang tersedia di masa depan. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan saat menyusun peramalan permintaan pasar. Yang pertama adalah analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi ini meliputi kegiatan proyeksi terhadap aspek-aspek makro, khususnya pada aspek kependudukan dan pendapatan masyarakat. Kemudian yang kedua, analisis industri. Analisis industri ini adalah sebuah kegiatan menganalisis permintaan pasar dari proses sejenis yang dihasilkan suatu perusahaan serta menganalisis produk yang diusulkan dalam studi kelayakan proyek. Kemudian yang ketiga adalah analisis penjualan masa lalu. Analisis tersebut merupakan kegiatan menganalisis penjualan dalam struktur persaingan yang sudah dilaksanakan di masa lalu. Kemudian yang keempat, analisis peramalan permintaan. Analisis ini berupa langkah analisis yang berkaitan dengan perencanaan program pemasaran di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah pengawasan hasil peramalan. Analisis tersebut berupa sebuah usaha meminimalkan adanya berbagai kesalahan hasil dari peramalan yang telah dipakai. Secara garis besar, ada dua metode peramalan permintaan yang biasanya dilakukan. Metode yang pertama adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk peramalan permintaan yang berkaitan dengan data-data kualitatif. Contohnya tentang selera konsumen pada suatu produk atau survei tentang loyalitas konsumen. Nah, peramalan permintaan kualitatif ini dibagi ke dalam beberapa metode teknik. Yang pertama adalah teknik survei. Teknik survei adalah teknik yang dipakai untuk meramalkan serta memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan penjualan dan pembelian dalam jangka pendek. Nah, teknik survei ini umumnya memakai alat interview atau daftar pertanyaan yang ditunjukkan pada responden yang terpilih atau yang dituju. Dengan teknik survei ini bisa dilakukan untuk meramalkan variabel ekonomi yang berkaitan dengan permintaan konsumen
konsumen. Nah, dari metode survei ini dapat dilihat mengenai maksud dari surveyor, berapa frekuensi pemenuhan kebutuhannya, dan faktor-faktor yang pada umumnya mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil survei ini sebagian atau seluruhnya dapat dipakai untuk memprediksi permintaan konsumennya dari produk yang dibuat dan dijual oleh perusahaan. Kemudian teknik yang kedua ada teknik jejak pendapat. Teknik jejak pendapat adalah teknik sebagai pelengkap dari data survei. Adapun pendapat ini bisa dibuat oleh kelompok dari para pakar, para eksekutif, dari masyarakat umum, atau dari konsumen. Pendapat ini sifatnya berupa pandangan atau pendapat pribadi dari para respondennya. Nah, pada umumnya pihak perusahaan sebelum meluncurkan produk barunya mengadakan pretest atau jajak pendapat pada para responden yang dijadikan sampel. Teknik jejak pendapat ini melibatkan berbagai media seperti televisi, telepon, koran, surat, SMS, email, atau internet untuk menyebarkan kuesioner atau daftar pertanyaan tentang berbagai informasi yang diperlukan oleh perusahaan. Adapun untuk laporan atau pernyataan resmi oleh perusahaan tertentu atau pernyataan dari pihak pemerintah suatu negara bisa dipakai sebagai sumber data untuk meramalkan kondisi ekonomi di masa mendatang. Juga dipakai untuk membuat strategi bersaing dalam pasar bebas. Kemudian metode yang kedua adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode peramalan permintaan yang berkaitan dengan data-data kuantitatif atau yang berupa angka, tabel, dan grafik. Ada beberapa teknik yang bisa dipakai dalam menggunakan metode kuantitatif ini. Yang pertama adalah teknik time series. Nah, metode ini adalah teknik yang karakteristiknya tidak begitu memperhatikan hubungan sebab akibat atau cara peramalannya cuma memperhatikan kecenderungan dari data yang ada di masa lalu yang sudah tersedia. Nah, kemudian yang kedua ada trend linear. Metode tersebut berupa sebuah metode yang dipakai untuk menghitung rata-rata perubahan dalam jangka panjang atau umumnya tiap tahun. Tren wujudnya berupa tren naik yang dinamakan dengan tren positif dan bisa juga berwujud tren turun yang dinamakan tren negatif. Maksud dari tren positif di sini jika variabel yang diteliti menunjukkan rata-rata pertambahan, sedangkan tren negatif adalah sebaliknya, yaitu apabila menunjukkan rata-rata penurunan. Kemudian yang ketiga ada teknik kuadratik. Nah, metode kuadratik adalah metode peramalan pasar berupa tren non-linear. Metode ini umumnya dipakai atau diterapkan untuk data historis. Nah, kemudian yang keempat ada teknik variasi musim. Nah, metode atau teknik variasi musim adalah metode melakukan peramalan permintaan dengan membuat perkiraan volume permintaan konsumen di waktu-waktu yang akan datang yang berpatokan pada hal-hal yang melekat pada kultur budaya atau kebiasaan dari masyarakat setempat. Contohnya, produksi musim semi, musim gugur, dan musim penghujan, dan bahkan musim kemarau dan sebagainya. Dan yang terakhir ada metode ekonometri. Metode ekonometri adalah metode peramalan permintaan pasar yang memakai pengukuran secara ekonomi, baik secara statistik dan matematik antara variabel-variabel ekonomi. Oke, itulah penjelasan dalam video kali ini. Di bagian selanjutnya kita akan belajar tentang informasi pasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.